Shalom, saudara-saudara dalam Kristus. Salam sahabat dan senang untuk bertemu dengan Anda semua di kebaktian online pada kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau belajar sedikit daripada firman-Mu. Ajar kami. Semua ini kami serahkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Anda ingat dialog ini? Siapa yang mengatakannya? Pasti Anda kenal seorang nelayan yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya, yaitu Simon Petrus ataupun Rasul Petrus. Tentu kisah ini sudah berkali-kali kita dengar dan kita sudah hafal jalan ceritanya tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin ada di antara kita yang memandang remeh kejadian ini. Saya pasti tidak melakukan kesilapan yang sama jika saya bersama dengan Yesus. Mungkin juga ada antara kita yang sangat takut untuk melakukan kesilapan yang sama dan merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi cobaan seperti ini. Saya juga demikian, saudara-saudara. Tapi mari kita lihat apa yang kita boleh pelajari lagi dalam pelajaran singkat kali ini. Ayo, kita buka Alkitab kita dan kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 32 hingga 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Perhatikan frasa aku juga akan mengakuinya. Kepentingan untuk menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan betul-betul ternyata di sini. Mungkin mudah di kehidupan rutin kita, tapi di masa cobaan itu berat dan pahit untuk ditelan. Apakah kita masih boleh menjadi saksi yang hidup? Mungkin kita sudah terbiasa dengan kesaksian-kesaksian dalam laporan mision, dalam perkongsian teman-teman, di mana seseorang itu dicoba dengan sangat berat mengenai kepercayaannya. Pasti menakutkan apabila nyawa terancam akibat sesuatu yang kita percayai. Mungkin kita juga terpikir, sekarang saya berada di dalam keadaan yang bagus. Pasti saya akan kekal taat, percaya, dan mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat saya. Mungkin juga Petrus pada masa itu selalu ragu-ragu, atau mungkin keadaannya tidak tip-top. Semasa di bangku sekolah, ada beberapa kali saya berpeluang untuk mengikuti aktiviti sukan yang kompetitif. Seringkali usai saja acara sukan, apabila memperoleh kemenangan, pasti saja dalam pikiran saya itu, hari ini keadaan saya tip-top. Mungkin karena persediaan saya bagus, makanan juga cukup, rehat juga cukup, dan sebagainya. Tapi apabila mengalami kekalahan, pasti banyak sekali yang dipersalahkan. Tidak cukup bersedia, gugup, penat, macam-macam perkara dipersalahkan. Mungkin arah angin bertiup pun harus dipersalahkan walaupun tiada kaitan. Dan selalu disebut dalam keadaan yang tidak tip-top, sama ada pribadi atau sekeliling kita. Saudara-saudara dalam Kristus, apakah Petrus berada dalam keadaan ataupun situasi yang tidak tip-top? Mari kita nilai satu persatu keadaan dan juga persekitaran Petrus pada masa itu. Pertama, Petrus adalah salah seorang yang terawal berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya dan rapat sekali dengan Yesus.
pasti ini keadaan yang bagus dan vivid, jelas kelihatan. Kedua, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 13 hingga ke-17, Petrus sudah mengakui keilahian Yesus. Kita bacakan. Kita buka di dalam buku Matius pasal 16 ayat 13 hingga 17. Ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus dalam ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Begitu jelas kan pengakuan Petrus. Ayo kita pergi ke seterusnya. Jika kita baca lagi dalam buku Matius pasal 26 ayat 31 hingga 35, kita akan mendapati semasa Yesus menyebutkan perihal cobaan yang akan mereka hadapi, Petrus menyatakan keteguhan imannya, dan apabila diberitahu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus, dengan yakin Petrus menidakkan hal ini. Dan dalam Yohanes pasal 13 ayat 37, Petrus juga menyatakan bahwa dia sanggup mati untuk Yesus. Dan semasa tentara Rom datang untuk mengambil Yesus, Petrus mempertahankan Yesus dengan semampunya. Walaupun Yesus memulihkan tentara yang telah dicederakan oleh Petrus, jelas kelihatan kesetiaan Petrus pada masa ini. Apakah Petrus tidak dalam keadaan yang tip-top? Macam ya, kan? Selain daripada yang tertulis di Matius pasal 26 ayat 31 hingga 35, kita juga boleh melihat keyakinan Petrus di Lukas pasal 22 ayat 31 hingga 33, di mana dia sanggup dipenjarakan dan mati bersama Yesus. Dan di Yohanes pasal 13 ayat 17 juga rekod kejadian yang sama. Petrus begitu yakin dan pasti bahwa dia tidak akan terguncang apabila masa cobaan itu tiba. Sebab dia berasa dia di dalam keadaan dan situasi yang tip-top. Tapi pada saat masa itu tiba, when it counts, Petrus hanya mengikut Yesus dari jauh. Seperti yang kita boleh baca yang tertulis di dalam buku Matius pasal 26 ayat 58. Apabila Yesus dibawa ke hadapan Kayafas, imam besar. Saudara-saudara dalam Kristus, apakah penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu cukup tepat? Apakah kita yakin kita kuat apabila kita dalam keadaan sekeliling yang tip-top? Cobaan mungkin saja menimpa kita tatkala kita merasa kita sekuat manapun di masa-masa kita rasa tidak akan terguncang sekalipun. Namun di samping semua itu, message yang paling penting dan tidak pernah berubah adalah kasih Yesus yang tidak pernah
meninggalkan kita. Apakah Petrus jatuh dan terus jatuh? Tidak. Dia bangun semula, membangunkan imannya juga, dan terus menjadi saksi bagi Yesus. Saudara-saudara, andai Anda jatuh pada saat ini, ayo bangun, rencanakan perubahan. Biar langkah itu kecil-kecil, tapi langkah itu kuat dan tidak goyah. Karena Tuhan pasti ada di sana, menunggu kita untuk pulang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah belajar sedikit daripada firman-Mu. Biar pelajaran yang singkat itu tadi memenuhi hati kami, mengajar kami. Semua ini kami sandarkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Selamat Sabat.